kemudian imbas dari penerapan Undang-Undang HKPD terkait opsi pajak kendaraan bermotor 25 kemarin kita turun sekitar 4 triliun jadi 28 sekian. Nah, untuk 26 ditambah ada pengurangan dana transfer daerah 2,8 triliun sehingga praktis dok APBD 26 yang akan datang ini kita di angka 26,3 triliun. Misalnya di 2026 ini nanti fokus utama pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah memang dalam pengentasan kemiskinan dan menangani pengangguran ini, Mbak. Sehingga anggaran kita banyak alokasikan ke sana. Kemudian bagaimana sih Komisi C itu sebenarnya melihat peran sektor keuangan dalam mendukung stabilitas ekonomi di Jawa Timur? Tentu kita berharap bagaimana APBD Jawa Timur yang sudah dok kemarin, bagaimana pendapatannya, target-target bisa tercapai, dan juga realisasi belanjanya juga bisa tercapai 2024. Ya, 2024. Jadi kita secara luar biasa. Pendapatan pencapaian target PAD terlebih kita nomor 1 se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ABTV In Podcast, bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Kali ini bersama saya Risa Ismaya kembali kita hadirkan informasi-informasi untuk Anda bersama dengan narasumber-narasumber yang luar biasa dengan dialog-dialog menarik, topik yang juga menarik, dan hari ini kita akan mengangkat tentang potret stabilitas ekonomi Provinsi Jawa Timur jelang tahun 2026. Di mana menjelang tahun 2026 stabilitas ekonomi Jawa Timur ini menjadi isu strategis, mengingat peran provinsi ini sebagai salah satu motor perekonomian nasional. Nah, kontribusi yang besar terhadap PDB nasional, kemudian kekayaan sektor industri, dan juga perdagangan, serta dinamika sosial ekonomi di masyarakat Jawa Timur sebagai barometer untuk ketahanan ekonomi regional. Berbagai bahasan sudah disampaikan dan kali ini banyak sekali pertanyaan yang muncul tentang bagaimana Komisi C ini menilai kondisi stabilitas ekonomi Jawa Timur menjelang tahun 2026, kemudian sektor apa saja yang saat ini menjadi penggerak utama di ekonomi Jawa Timur. Membicarakan Komisi C kali ini saya bersama dengan anggota dari Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil 3 fraksi Partai Gerindra. Saya mencoba untuk ngobrol nanti untuk menyampaikan berbagai informasi, yakni bersama dengan Bapak Muhammad Bahrus. Selamat datang di podcast ABTV, Bapak. Selamat datang. Sehat hari ini? Sehat. Ini pertemuan yang kesekian kalinya dengan tema yang juga semakin luar biasa. Ini mengingat hampir juga banyak sekali agenda-agenda yang sudah dilaksanakan di 2025. Jadi tadi yang disampaikan adalah terkait bagaimana potret stabilitas di Provinsi Jawa Timur terkait dengan ekonomi jelang tahun 2026. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya muncul. Kalau Komisi C kita biasanya bermain angka gitu ya biasanya tentang anggaran dan lain sebagainya. Apa kabar 2026 untuk target yang sudah ada, Pak Mahfuz? Kebetulan baru kemarin dok APBD 2026. Anggarannya memang kita harus berpuasa. Efisiensi. Ada banyak pengurangan. Misalnya kalau dibanding pada anggaran APBD 24 kita masih di angka 33 triliun. Kemudian imbas dari penerapan Undang-Undang HKPD terkait opsi pajak kendaraan bermotor 25 kemarin kita turun sekitar 4 triliun jadi 28 sekian. Nah, untuk 26 ditambah ada pengurangan dana transfer daerah 2,8 triliun sehingga praktis dok APBD 26 yang akan datang ini kita di angka 26,3 triliun. Jadi 2 tahun hilang 7 triliun, Pak. Makanya ini
Tapi Ya, dengan berbagai tantangan ya, itu kan masuk tantangan karena ada Oke. pengurangan di sana sini. Tapi dari Komisi C sendiri menilai untuk kondisi stabilitas ekonomi Jawa Timur jelang tahun 2026 ini bagaimana? Oke, kita menatap 2006 dengan optimis eh, dan justru kondisi fiskal kita yang semakin terbatas ini membuat kita khususnya di Komisi C untuk semakin kreatif, Mbak, di dalam menggali pendapatan-pendapatan Betul. daerah. Ya, banyak hal-hal yang dulu kita biarkan, nggak kita reken karena kita masih kaya, Mbak. Iya, dulu. iya, kaya. Nah, sekarang Banyak duit gitu ya banyak dulu duit. ya. Nah, Sekarang kurang sekarang duit gitu ya. maka hal-hal yang bisa menjadi tambahan PAD kita gali terus, dan alhamdulillah misalnya dari kemarin optimalisasi aset ada sekitar tambahan 200 miliar, Mbak, yang dulu nggak kepikirkan itu. Nah, Karena ini masih banyak duit. masih banyak duit. Nah, tapi ya tadi di tengah keterbatasan fiskal kita menatap 26 dengan optimis. Dan insya Allah semakin cerah ini. Kalau tadi ada beberapa hal yang tadi tidak direken tadi Pak ya, ternyata ketika ditelusuri lagi bisa memunculkan opsi untuk mendapatkan tambahan pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Timur. Ya. Kalau misalkan boleh disampaikan sektor apa saja nih Pak yang kira-kira ini menjadi penggerak utama di Jawa Timur? Ada banyak aset, Mbak, terutama dari sektor aset, pemanfaatan aset. Kemarin-kemarin begitu banyak aset-aset yang nganggur, yang tidak kepake, ya karena tadi mungkin kita sudah cukup fiskalnya sehingga itu nggak kepikirkan. Termasuk banyak fasilitas-fasilitas di setiap OPD, ada dinas yang punya lapangan tenis, punya lapangan aset-aset gitu ya. Yang dulu mungkin dipakai di internal, dalam keadaan seperti ini, bagaimana ini bisa jadi uang, Mbak? Betul, disewakan. Dan lain sebagainya. Dan ini ya tadi, ada sekitar tambahan 200 miliar kita. Memang sudah menjadi tuntutan, Mbak, di tugas-tugas di kantor, ya apalagi Komisi C, ya kita memang dituntut untuk berpikir keras untuk meningkatkan PAD. Satu sisi kita juga punya banyak konstituen, banyak umat, banyak janji yang harus kita openi, yang harus sedikit demi sedikit gitu. Kita tunaikan. Ya, kalau dibilang sibuk nggih, boten. Enjoy aja kita. Enjoy aja ya. Iya. Tapi pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur itu sebenarnya dari beberapa tahun ini walaupun selepas Covid ya Pak, itu kan memang ada peningkatan sebenarnya. Cuman dari Pak Mahru sendiri dari Komisi C itu kira-kira yang memang jadi tantangan besar dalam menjaga pertumbuhan ekonomi itu yang seperti apa Pak? Alhamdulillah Jawa Timur konsisten pertumbuhannya selalu di atas rata-rata nasional, Mbak. Misalnya kita bisa 5, sekian, mesti di atas rata-rata nasional. Nah, ini tentu tidak lepas dari kerjasama, kolaborasi dari eksekutif, legislatif untuk memastikan misalnya bagaimana APBD itu menjadi instrumen yang efektif dalam menggerakkan perekonomian, Mbak. Kalau dari Probolinggo sendiri, aset yang kira-kira bisa menghasilkan duit itu Pak, untuk Jawa Timur apa sih Pak, kira-kira? Pemprov mempunyai banyak, Mbak. Mempunyai banyak gedung, aset di semua kabupaten, kota ada, Mbak. Nah, bagi pemirsa khususnya yang pengen tahu dan mungkin berminat untuk menyewa aset-aset milik Pemprov, apakah tanah, apakah gedung, bisa langsung dilihat, tinggal klik di siap sewa. siapsewa.com. Itu ada website milik BPKAD yang memang khusus memberitahu kalau bisa menyewa jadi di situ aset apa saja, nanti layak digunakan untuk apa, harga sewanya berapa, itu ada di siap sewa, Mbak. Tinggal klik aja, walaupun memang tidak semuanya terupdate di situ. Ya, dengan menaiknya angka perekonomian, kemudian pertumbuhan ekonomi yang naik, walaupun sebenarnya belum cukup juga menekan angka pengangguran ya Pak. PAD-nya dikurangi dari pusat terkait dengan dana transfer. Kemudian dioptimalkan juga aset daerah. Banyak pihak yang menilai. Ya, masyarakat kan bisa saja menilai dengan pendapatnya masing-masing begitu. Terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang belum cukup untuk menekan angka pengangguran. Menurut Pak Mahru sendiri seperti apa?
di tengah-tengah gejolak ini loh Pak. Ya memang di tengah kita pertumbuhan ekonomi yang di atas rata-rata nasional, memang dari pengangguran terbuka masih sangat banyak, Mbak. Angka kemiskinan juga masih sangat tinggi. Artinya ada disparitas, ada banyak ketimpangan, ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Tantangan Jadi, juga itu berarti Pak? Ya, ada banyak di di kabupaten kota Jawa Timur ini yang katakan masih sangat terbelakang. Jadi di wilayah Madura itu masih ya, lebih ketika ada pengurangan dana transfer, Mbak. Waduh, pusing. Kalau Pemprov kita memang dari awal PAD kita sudah 70% dari APBD, sehingga ketika ada pengurangan 2,8 ya tidak terlalu lah. Iya. Tetapi di banyak tempat, Probolinggo misalnya, Probolinggo itu APBD-nya 2,5, PAD kita cuma 400, Mbak. Begitu dikurangi 300 miliar, dah ini kita. Selesai gitu ya. Yang di Komisi C, aduh apalagi ini yang mau disewakan. Khususnya di Probolinggo, punya aset apa ya kira-kira. Mikir gitu ya Pak ya. Tadinya yang tidak kepikiran mau disewakan, tidak kepikiran mau digunakan untuk, biasanya kan UMKM Pak yang pinjam pakai untuk aset ya. Contohnya fasilitas-fasilitas publik yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk jualan dan lain sebagainya kalau UMKM seperti itu. Kemudian kalau terkait dengan APBD yang tadi Pak Maruf sampaikan, apa sih sebenarnya peran Komisi C ini dalam memastikan penggunaan APBD berjalan efektif dan juga produktif di tengah-tengah ada efisiensi anggaran, begitu? Tentu kita sebagai anggota DPR Mbak punya fungsi pengawasan. Betul. Di situ kita ingin memastikan bahwa setiap angka, setiap rupiah yang memang itu dari masyarakat tidak hanya besar di angka, tetapi nyata manfaatnya untuk masyarakat. Karenanya, misalnya di 2026 ini nanti fokus utama pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah memang dalam pengentasan kemiskinan dan menangani pengangguran ini, Mbak. Sehingga anggaran kita banyak alokasikan ke sana. Bagaimana membangun infrastruktur di pedesaan, di irigasi, kemudian banyaknya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan skill SDM, itu sangat banyak anggaran ke sana. Karena memang fokus kita pertama di sana. Kita ingin bagaimana angka kemiskinan yang 3,8 juta itu ya sedikit demi sedikit bisa berkurang. Ya itu tadi, pertumbuhan ekonomi memang cukup bagus, tapi angka pengangguran juga cukup tinggi gitu ya. Kalau bahasa istilahnya itu membagi ngedum itu tadi ya. Jadi membuka lapangan kerja baru juga Pak di Probolinggo dan sekitarnya. Kalau kita berbicara terkait dengan UMKM misalkan Pak. Kalau di Probolinggo sendiri yang terkenal untuk produknya dari UMKM apa sih Pak? Apa ya? Tadi saya sama teman-teman gini, nanti kalau pulang oleh-oleh apa ya Probolinggo ya gitu ya. Cari tempat oleh-oleh mana. Ini mana nih? Ini stereo Pak nih, mata ya lihat di luar. Oh ini ada tuh oleh pusat oleh apa sih gitu ya. Tanya Pak Marus dulu nanti. apa yang khas apa ya? Kira-kira yang khas dari Probolinggo? Ini bahaya kita nggak tahu ini. Jadi nanti kan biasanya teman-teman UMKM itu yang paling kreatif begitu menciptakan produk-produk baru yang ada di Probolinggo. Kemudian kalau kita mengatakan terkait dukungan Komisi C kepada teman-teman UMKM, ada juga ekonomi lokal, itu seperti apa Pak kalau dari Komisi C sendiri? Ya, memang stabilnya perekonomian Jawa Timur ini kan sebab ditopang oleh kuatnya UMKM, Mbak, bahwa 60% PDB khusus di Provinsi Jawa Timur itu kan dari sektor UMKM, sehingga ada gejolak apapun di luar nggak terlalu ngefek ke kita. Karena duitnya ada di keliling di tempat kita sendiri gitu ya. Khusus di Probolinggo ada sekitar 60.000 pelaku UMKM, Mbak. 60.000. Kalau di Jawa Timur ada sekitar 9,7 pelaku UMKM. Nah, khusus yang Probolinggo ini apa ya yang khas kalau makanan itu? Kalau makanan apa sih Pak? Makanan yang biasa dikonsumsi, yang disukai. Kalau di tempat kita nih Pak, di wilayah Blitar gitu ya, selatan tuh pecel. Kalau di sini apa nih Pak? Apa ya? Soalnya banyak yang enak gitu. Kalau kerupuk ada kerupuk tenggiri, Mbak. Oh tenggiri, iya. Kerupuk tenggiri biasanya sih kalau oleh-oleh itu. Catet ya.
kerupuk tengiri. Dulu Jadi made in Probolinggo. Dulu Probolinggo terkenal dengan anggur sama mangga, Mbak. Jadi Untuk komoditas ya, buah ya, buah. ya. Jadi kota anggur, kota mangga. Tapi juga sekarang udah nggak jadi Ikonik lagi gitu ya. Jadi nanti dicari lagi nih Pak, kira-kira yang ikonik apa, terus nanti kita dikabarin. Pulangnya bawa itu. Biar bangga Pak, oh saya pulang dari Probolinggo, oleh-olehnya apa? Oh kerupuk tengiri gitu. Misalkan seperti itu. Kemudian yang tadi Bapak sampaikan terkait dengan UMKM yang perputaran ekonominya di Jawa Timur sendiri memang mempunyai peran yang besar untuk menstabilkan ekonomi. Nah, dukungan dari Komisi C sendiri untuk teman UMKM seperti apa Pak nih sekarang? Kita ingin memastikan bahwa khususnya di investasi di Jawa Timur ini tidak hanya ramah kepada investor besar. Nah, itu dia. Jadi bagaimana investor-investor besar itu ya bisa juga mengatrol UMKM supaya ini bisa naik kelas. Berkolaborasi? Betul. Jadi sudah banyak sebenarnya Mbak regulasi yang mewajibkan bagaimana nanti investasi besar itu bisa juga mengangkat UMKM itu. Nah, kita di Komisi C khususnya ingin memastikan bahwa setiap regulasi khususnya di bidang investasi itu ini ikut menjadikan UMKM kita ini naik kelas, Mbak. Bukan justru semakin tersisih. Iya. Ya, karena adanya investor dengan yang besar gitu ya Pak ya. Kita tentu ya sesuai dengan tupoksi kita, satu memastikan regulasinya berpihak ke sana. Bahkan kita dorong juga ada kebijakan fiskal khusus UMKM. Misalnya ada keringanan pajak. Oh, betul, kemudian ada istilahnya kemudahan khusus untuk di dalam permodalan, di dalam perizinan, dan ini sudah ada regulasinya semua Mbak. Tinggal pelaksanaannya dan pengawasannya. Betul. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Ma'rus untuk UMKM memang butuh dukungan yang banyak dari DPRD khususnya Komisi C ya. Kan fungsinya berarti dari investor yang besar yang datang ke Probolinggo misal ini bekerja sama dengan UMKM yang dari Probolinggo nanti juga mendapatkan pengawasan dari Komisi C gitu. Selama ini dari masyarakat kecil atau khususnya teman-teman pelaku UMKM ada semacam keluhan atau bukan keluhan sih Pak, mungkin sharing gitu nggak ke Pak Ma'rus? Di sebagian tempat misalnya di Python ini Mbak, di Python ada PLTU, ada perusahaan besar itu nyata memberikan misalnya banyak memberikan bantuan kepada pedagang-pedagang di pasar berupa timbangan misalnya, berupa perbaikan bedak itu tempat ya, lapak termasuk perbaikan pasar tradisional itu dilakukan oleh PLTU ini. PLTU, yang ada di Python ini ya. Itu berarti kayak CSR-nya gitu ya Pak ya? Ya, salah satunya dari CSR-nya. Dan komunikasinya terjalin baik dengan perantara DPRD Provinsi Komisi C. Karena juga di situ juga tercantum dalam regulasi Mbak, keharusan investor besar untuk tadi. Ini tadi saya waktu Pak Ma'rus menyebutkan angka pengangguran dan juga kemiskinan ini termasuk besar, dan yang lebih miris lagi dengan beberapa informasi yang ada di Jawa Timur ini angka kemiskinannya ya terbesar begitu Pak. Nah itu memunculkan kalau kita di DPRD, tidak hanya di DPRD semuanya, ketika the power of kepepet itu keluar Pak, ketika kita ada kesulitan kepepet gitu, akhirnya muncullah solusi-solusi. Nah kalau dari Komisi C sendiri langkahnya seperti apa Pak? Karena mengingat yang tadi saya sampaikan atau Bapak sampaikan, penganggurannya banyak, angka kemiskinannya terbesar. Apa tentu yang dilakukan? Ada terkait yang kemiskinan ekstrim Mbak ya. Bantuan langsung masih dibutuhkan Mbak, tetapi ke depan kita lebih ibaratnya tidak ngasih ikannya Mbak, tapi ngasih pancingnya. Nah, sehingga kalau ngasih ikannya kan satu kali habis. Tapi kalau memang ada yang butuh dikasih ikannya butuh, tetapi ke depan anggaran kita, APBD kita untuk mengentaskan kemiskinan itu lebih gampangnya tadi kita ngasih pancingnya dalam bentuk apa? Pelatihan-pelatihan
workshop gitu. Kemudian juga pemberian modal usaha, lebih ke sana. Nah, jadi kita di Komisi C konsennya ke sana, Mbak. Sekarang pelatihan-pelatihan seperti itu khususnya di Probolinggo sendiri ini sudah sering terlaksana ya Pak? Sudah, Mbak. Responnya Jadi, masyarakat berapa? sangat bagus. Kita sendiri sebagai anggota DPR ini juga bekerja sama dengan dinas, beberapa dinas mengadakan pelatihan secara intensif, misalnya pelatihan tata boga, pelatihan servis HP, pelatihan servis sepeda motor, secara intensif, Mbak. Jadi sampai 30 hari. Dan itu kita lihat memang dampaknya secara langsung ada, Pak? Jadi dan setelah pelatihan memang ya kita sebagai anggota dewan juga yang serius itu kita lakukan pendampingan, Mbak. Kalau cuma butuh modal dikit-dikit, sedikit kita bantu. Dan ini nyata hasilnya. Teman-teman senyum, Pak, enak ya di Probolinggo ya gitu ya. Itu kan berarti dari dana pribadi, Bapak. Kalau misalkan yang disampaikan tadi ya. Karena ada beberapa yang memang kalau mau mendapatkan permodalan itu harus melalui beberapa step. Contohnya walaupun sudah disediakan melalui BPR Jatim misalkan atau Bank Jatim, itu juga ada beberapa prosedur yang harus dilakukan. Tapi ketika ada yang urgent, ternyata anggota DPRD kita ini ya cukup peduli gitu ya, Pak. CSR-nya dari sini. Ya, karena kita ini punya banyak janji politik, Mbak. Oh gitu ya. Kita jadi ini kan karena dipilih. Iya, berarti janji harus diapakan teman-teman? Ditepati. Kemudian Komisi C ini hubungannya dengan keuangan, Pak Mahrus. Kemudian bagaimana sih Komisi C itu sebenarnya melihat peran sektor keuangan dalam mendukung stabilitas ekonomi di Jawa Timur? Ya, kita di Komisi C memang fokusnya kan kepada APBD, Mbak. Ya. APBD dalam hal ini PAD, dan bagaimana ini bisa menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga kestabilan ekonomi itu, menjadi instrumen yang efektif untuk pertumbuhan. Kira-kira kita fokusnya ke sana, Mbak. Ya. Dan khusus yang lembaga keuangan yang memang milik kita, yaitu Bank Jatim dan BPR, kita memang terus mendorong betul bagaimana ada keberpihakan kepada UMKM. Sehingga betul karena ini lembaga keuangan harus akuntabel, tetapi ada kemudahan-kemudahan yang diberikan. Biar teman-teman UMKM itu tidak merasa dipersulit begitu ya secara birokrasi dan juga step by step untuk mendapatkan permodalan itu gitu, Pak ya. Ada keluhan, Pak, sudah terkait keuangan, misalkan tiba-tiba nih ada yang datang, ya semoga tidak ada. Masyarakat sudah pintar bagaimana cara bisa mendapatkan permodalan melalui lembaga-lembaga keuangan milik Provinsi Jawa Timur. Dari teman-teman BPR Jatim juga beberapa sudah sosialisasi begitu bagaimana cara mendapatkan pinjaman dengan bunga ringan khususnya untuk teman-teman UMKM. Tapi ada nggak, Pak, sih yang ngeluh, Pak, Mas? Mungkin ketika ada kunjungan, jenengan kunjungan kayak gitu, Pak, modal masih susah, Pak Mahrus bisa bantu nggak gitu ya? Iya, memang biasanya mak-mak kayak saya ini, Pak, gitu, Pak. Biasanya. Satu sisi BUMD, Bank Jatim, BPR, BUMD, Mbak, yang memang ditarget dia bisa menghasilkan keuntungan sebagai PAD, tapi satu sisi dia juga punya tugas untuk menggerakkan perekonomian. Jadi ya ini harus seimbang, Mbak. Jadi sebagai sebuah perusahaan dia harus untung, dia harus aman dalam memberikan pinjaman, tapi satu sisi khususnya kepada UMKM tentu sekiranya ada kemudahan-kemudahan. Dan selama ini ya ada yang bersyukur. Senyumnya kayak disembunyikan, harus kayaknya iya nih. Terutama emak-emak ya ketemu di pasar atau ketemu di fasilitas umum. Pak, bagaimana? Pasti gitu, Pak, nodongnya ya. Pak, saya butuh modal ini, pasti seperti itu. Tapi masyarakat kita memang seperti itu, Pak Mahrus. Itu karena keadaannya memang realitanya seperti itu. Begitu ya. Berarti tugasnya semakin berat Komisi C, Pak Mahrus. Ini untuk mendorong perekonomian. Tapi untuk anak-anak muda misalkan di Probolinggo, kemudian di Pasuruan, untuk adanya pelatihan-pelatihan itu responnya gimana, Pak? Ketika luar biasa, Mbak. Luar biasa. Jadi kami sendiri ketika bisa bermitra, bekerja sama dengan beberapa dinas untuk melakukan pelatihan itu, luar biasa minat teman-teman gitu. Dan karena langsung bisa diaplikasikan. Contoh misalnya
untuk pelatihan instalasi listrik dasar. Kita ngambil pesertanya dari beberapa pondok pesantren. Sehingga di pondok itu kalau ada instalasi dasar saja sudah nggak perlu tukang. Ini juga hemat sudah anggaran gitu ya. sudah bisa, yang sudah lulus dari pelatihan ini sudah bisa, Mbak. Kalau tetangganya pondok juga ada masalah terkait kelistrikan, akhirnya bisa Ya. gitu Pak. Kan skillnya bisa menghasilkan tambahan income gitu ya Pak ya. Jadi itu juga memang meningkatkan perekonomian juga. itu salah satu cara efektif untuk menanggulangi kemiskinan, pengangguran, salah satunya itu, Mbak. Ya, dengan menambah skill ya Pak. Betul. Skill-skill yang ada. Ya, semoga kegiatan seperti itu selain terus dilakukan juga mendapatkan respon yang positif dari khususnya yang muda-muda ini Pak. Bagaimana tidak hanya mengandalkan biasanya nih Pak anak-anak sekarang. Nanti marah nggak ya Gen Z ya? Saya sebut Gen Z nggak. Biasanya kan mintanya pekerjaannya tuh enak di balik meja. Padahal satu pekerjaan itu biasanya direbutkan banyak orang. Satu pekerjaan di kantor misalkan diperebutkan 50 bahkan 100 orang satu pekerjaan seperti itu. Tapi kalau di dapilnya Bapak untuk sektor UMKM-nya selama ini kira-kira kelihatan progresnya nggak sih Pak untuk geliatnya jadi tambah rame jenisnya untuk anak-anak muda yang kemudian terjun langsung ke industri kreatif, kemudian muncul UMKM yang membanggakan itu kira-kira ada nggak sih Pak yang di Probolinggo Pasuruan? Kita tentu memotretnya Mbak pertama dari faktanya memang dari sekian banyak pelaku UMKM masih baru 30% yang punya nomor induk berusaha. Kita kan memotretnya ini UMKM ini bergerak di bidang apa. Nah, karenanya langkah awal kita bagaimana semua UMKM itu bisa punya NIB. Dan ini sudah kita lakukan, Mbak. Urusannya dengan DPMPTSP. Betul, dan sekarang sudah sangat mudah. Bahkan beberapa kali kita turun langsung ke masyarakat gitu ya, Pak? Untuk ngundang langsung dibuatkan NIB. Biasanya kalau DPMPTSP untuk NIB UMKM kan hanya butuh KTP ya Pak, kalau nggak salah itu. Ya, kalaupun butuh KTP, tetapi bagi sebagian orang masih kesulitan, Mbak. Sehingga di sini kita di Komisi C bersama DPMTSP turun ke masyarakat, ngundang sambil makan-makan dan pulangnya dapat. Enak nih ya, dapat NIB. Itu sering Pak dilakukan seperti itu? Kita secara berkala Mbak. Jadi biasanya 100 orang, kita turun langsung ke ibu-ibu muslimat, ke ibu-ibu fatayat. Jadi karena hampir sekarang ini semua orang kan UMKM Mbak. Ya, paling enggak kan usaha makelar ketemu makelar ya, Mbak. Kamu punya apa? Iya. Akhirnya. Tapi kalau misalkan sering terjadi kegiatan seperti itu biasanya itu getok tular Pak nanti. Oh ternyata pembuatan pengurusan izin NIB itu mudah seperti yang dilakukan kemarin oleh anggota Komisi C DPR di Provinsi Jawa Timur dengan DPMPTSP misalkan seperti itu. Biasanya itu mereka atau beliau-beliau ini yang di UMKM itu takut terkait dengan pembuatan yang mungkin dianggap ribet gitu. Betul, takut pajak juga. Takut pajak gitu ya. Padahal di rate tertentu itu untuk UMKM kan tidak dikenakan pajak. Di bawah 50 juta kan? 500 juta. Ya. Enak loh itu sebenarnya. Padahal omsetnya itu kalau 100-200 juta itu kan sudah lumayan. Itu pun belum dikenai pajak. Belum. Di atas 500 juta baru dikenai pajak gitu kan Pak. Makanya konsen kita karena NIB ini langkah awal bagi UMKM untuk naik kelas, Mbak. Dengan punya NIB, terbuka dia untuk dapatkan akses permodalan, pendampingan, termasuk akses untuk pemasaran lebih luas. Dia bisa masuk ke e-katalognya Pemda, Pemprov misalnya. Nah, kalau nanti lebih ke atas lagi bisa PERT-nya, sertifikat halalnya. Tapi paling tidak NIB ini kita targetkan kalau sekarang masih 30% dari UMKM, bagaimana tahun 2026 nanti kita paling tidak 50% dari pelaku UMKM sudah punya NIB. Karena dari situ bisa kita potret Mbak, perkembangan dari UMKM kita. Luar biasa. Semoga nanti UMKM tidak hanya di dapilnya Pak Maruf saja di Pasuruan, Probolinggo, tapi daerah lain juga akan melakukan hal yang sama gitu ya. Saya kira pertama punya usaha harus punya izinnya. Betul. Biar nyaman gitu loh Pak. Betul. Bagaikan kita naik sepeda motor ada SIM-nya gitu kan Pak. Jadi dalam berusaha atau membuat satu usaha itu nyaman gitu.
Nah ini kalau UMKM Pak, sekarang versi emak-emak kayak saya ini pasti yang menjajakan strateginya di Provinsi Jawa Timur dari pemerintah, kemudian DPRD provinsi khususnya di Komisi C, bagaimana untuk menjaga stabilitas harga pangan Pak. Ini mau akhir tahun, kemudian juga mau ada beberapa perayaan hari besar keagamaan termasuk Lebaran di awal tahun untuk menjaga stabilitas pangan yang kadang-kadang harga cabai naik sedikit kita sudah kayak mau perang dunia ketiga mak-mak gitu Pak. Atau harga minyak yang tiba-tiba saja jelang hari besar keagamaan tiba-tiba tinggi seperti itu. Pripun Pak? Oke, tentu ada tugas, ada peran yang pokok dalam harga terutama pemerintah pusat Mbak. Pemerintah pusat dalam hal ini sudah bekerja sangat keras dan faktanya memang harga-harga pokok relatif stabil Mbak. Menjelang perayaan-perayaan hari besar, ya asalkan naiknya nggak terlalu besar, juga bisa dimaklumi lah. Jadi bagi sebagian orang kan juga ingin berhari raya, Mbak. Jadi justru naik itu bagi sebagian orang kan, asalkan masih wajar. Kalau tentu ketika tidak wajar, tentu nanti ada beberapa langkah dari Pemprov, ada operasi pasar nanti yang akan dilakukan, sehingga paling tidak masih dalam jangkauan. Kalau naik, misalnya ketika puasa, kalau ada kolang-kaling naik kan, itu kameramen saya suka kolang-kaling Pak, apalagi pakai ya itu kalau langsung diturut ada operasi pasar kolang-kaling kan kasihan. Bahaya nanti ya, nggak nemu nanti. Saya pikir cabai misalnya ada ketika masih selain sembako Mbak ya. Iya sembako. Selain sembako, kalau sembako memang ketika sudah merangkak naik di atas HIT misalnya, tentu ada langkah-langkah operasi pasar dari Pemprov. Dan itu instrumennya sudah lengkap kita Mbak. Tinggal dijalankan saja ya Pak. Dan selama ini alhamdulillah lancar saja. Ya, di Jawa Timur tidak pernah ada kenaikan yang terlalu signifikan yang berjalan gitu lama. Ya Pak. Bikin orang kaget gitu harganya. Kalau sembako Mbak, tapi kalau yang seperti cabai itu kan memang tanaman hortikultura itu harga mekanisme pasar. Betul, mekanisme pasar. Itu rezekinya yang namanya cabai, Mbak. Tuhannya. Tergantung cuaca juga, Pak. Kadang-kadang kalau musim penghujan karena produksinya menurun, harganya bisa saja naik seperti itu ya. Ya, semoga nanti dengan adanya berbagai tadi yang disampaikan oleh Pak Mahrus ya, kiat-kiat dan juga usaha bagaimana menaikkan rasa masyarakat untuk lebih bisa membuat geliat perekonomian jadi lebih naik, terutama untuk sektor UMKM, kemudian kemauan-kemauan dari teman-teman muda untuk ikut serta dalam pelatihan-pelatihan biar punya skill. Nanti kan mencari pekerjaan dibutuhkan skill juga selain ijazah ya Pak. Ijazahnya bagus tapi nggak punya skill kan percuma juga Pak kita. Seperti itu. Itu kan kendala juga ya Pak ya, yang dari teman-teman punya ijazah tapi skillnya kurang. Kadang-kadang jadi pada akhirnya kan kalau di dunia kerja tidak ditanya ijazahmu apa, tapi kamu keahlianmu apa? Iya, kamu gitu bisa apa? Gitu ya. Pada akhirnya ke sana. Walaupun ijazah ya penting. Iya, 50-50 lah Pak untuk itu begitu. Saya pengennya ngobrolnya lama Pak, tapi waktunya juga terbatas. Terakhir saja yang pengen saya tahu dari penjenengan, harapan Komisi C untuk perekonomian Jawa Timur di 2026 yang akan segera datang, bagaimana Pak? Tentu kita berharap bagaimana APBD Jawa Timur yang sudah dok kemarin, bagaimana pendapatannya, target-target bisa tercapai, dan juga realisasi belanjanya juga bisa tercapai. Jadi kita bisa mengulang prestasi tahun 2024 kemarin, 2025 ini Mbak. 2024, mohon maaf. 2024. Jadi kita secara luar biasa. Pendapatan pencapaian target PAD terlebih kita nomor 1 se-Indonesia. Tepuk tangan Jawa Timur. Orang Jawa Timur nggak? Jawa Timur tepuk tangan. Realisasi belanjanya kita nomor 1 juga Mbak. Loh, jangan dikira menghabiskan uang itu gampang Mbak. Betul. Banyak Pemda, pemerintah yang cari uang pinter tapi mau menghabiskan nggak bisa. Bingung. Coba saya Pak jadi. Kalau sudah menghabiskan cepat saya Pak. Indikator sebuah birokrasi pemerintahan itu berhasil paling tidak dari pencapaian realisasi target PAD sama belanja itu terlampaui, berarti ini
pemerintahan ini efektif. Tidak silpa. Nah, kemudian juga kita ingin memastikan juga, ingin berusaha bagaimana angka-angka APBD yang sedemikian besar, tidak hanya besar di angka, tapi manfaatnya bisa dirasakan betul oleh masyarakat. Karenanya kita mewanti-wanti, walaupun ada pengurangan dana transfer, jangan sampai itu mengurangi pelayanan publik kita, jangan sampai mengurangi pembangunan infrastruktur dasar kita, khususnya kesehatan, pendidikan, yang dikurangi jalan-jalannya, Mbak, seremonialnya. Itu saya nggak bilang loh Pak, jenengan yang kita bilang ini, loh Pak. Misalnya di DPRD provinsi biasanya ada, luar negeri sudah nggak ada. Nggak ada. Di Indonesia banyak Pak tempat jalan-jalan. Tapi kita besok kalau ada waktu pengen jalan-jalan Pak, juga mengeksplor di Probolinggo ini selain kerupuk, apa tadi Tenggiri ada apa gitu ya. Coba kita pengen tahu, kalau kemarin di beberapa kota yang kita kunjungi untuk podcast ini ada menarik, Jawa Timur ternyata punya banyak UMKM yang sangat kreatif untuk bisa menaikkan pamor kota masing-masing gitu Pak. Ada yang pisang, ada yang ini tenggiri, kemudian ada yang apel, kemudian apa yang itu ternyata ketika dioptimalkan ini juga bisa menghasilkan pendapatan asli daerah yang tadinya tidak direken seperti kata penjenengan tadi gitu ya. Tapi luar biasa. Terima kasih Bapak untuk informasinya hari ini. Semoga yang disampaikan tadi tidak hanya bisa meningkatkan semangat teman-teman saja yang ada di Probolinggo dan juga Pasuruan Dapil Panjenengan, tapi juga semua teman-teman yang melihat podcast kita di seluruh Jawa Timur biar bisa tergerak untuk lebih meningkatkan skill, lebih meningkatkan kualitas diri, value-nya naik, kemudian pekerjaannya solid, PAD-nya meningkat karena perekonomian masyarakat baik gitu ya Pak ya. Kalau bahasa Pak Menteri sekarang, kita kaya bersama-sama. Oh, kita mau kaya bersama-sama? Ya manggut-manggut gini Pak. Luar biasa. Optimis, cerah, kita kaya bersama-sama. Oke, terima kasih Pak Manus untuk ngobrolnya hari ini. Semoga bisa diberikan waktu untuk kembali kita ngobrol dengan berbagai kesibukan, karena beliau ini juga selain di legislatif kan pengurus pondok juga, yang punya pondok malah ya. Untuk teman-teman kita yang di sini ternyata juga dilatih skill yang tadi disampaikan Pak Manus. Akhirnya berguna untuk semuanya. Terima kasih untuk hari ini Pak Manus. Semoga nanti bisa ketemu lagi dengan tema-tema yang lagi menarik lagi untuk disampaikan. Itu tadi seputar informasi yang disampaikan, bagaimana secara keseluruhan potret stabilitas di Jawa Timur terkait dengan ekonomi jelang 2026 ternyata menunjukkan kondisi yang kuat, namun memang penuh tantangan begitu ya. Tantangan itu bagaimana kita sendiri yang nantinya harus berkecimpung langsung untuk mengatasi tantangan-tantangan itu jadi sebuah peluang, dan menjadi peluang untuk mendapatkan pendapatan asli daerah yang diharapkan melebihi target 17 triliun rupiah. Betul Pak Manus? Betul. Oke. Terima kasih untuk hari ini ngobrol atau podcast bersama dengan ABTV, dan yang pasti tadi yang disampaikan semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Podcast ABTV saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.